acara sebuah BUMN di awal forum nih, jadi itu BUMN ada acara kayak rapat tahunan RKAP gitu ya, rencana kerja perusahaan asuransi, mendatangkan semua kepala cabang gitu ya, kepala cabang. Saya baru dari situ menjadi pembicara tentang apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, apa itu pencegahan gitu ya. Di awal sebelum saya kasih materi itu ya, di awal saya bilang, ini di awal nih ya, kegiatan ini dipasarkan KPK, dibayar oleh APBN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, sudah di awal begitu, tidak perlu boleh katakan tidak perlu mengeluarkan sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu di forum, di panggung, dan ada direktur SDM-nya. Saya katakan itu, ya. Kemudian berjalan acara itu ya, setelah berjalan kira-kira 2 jam 3 jam, ada tanya jawab itu selesai. Kemudian setelah closing, ini saya akan cerita ya. Saya closing, sebelum closing ya, kamu bayangkan, tahu-tahu direktur SDM-nya kasih saya souvenir. Sebuah batik tulis merek Danar Hadi. Aku ingat banget. Merek Danar Hadi di forum itu. Di panggung itu kasih. Aku bilang, waduh, ini Bapak Direktur mungkin kelupaan kali kan ya. Kelupaan, sebenarnya kita udah bilang di awal. Ini kelupaan, jangan-jangan. Kalau saya tolak, kan nanti saya harus menjaga harga diri dari Pak Direktur SDM, di depan kepala cabang, kan gitu ya. Kita menjaga harga diri dia. Sehingga saya yakin, wah ini kali ini berarti mau nggak mau saya tampung dulu ya. Bukan saya tampung dulu. Saya tampung dulu karena saya mau menjaga harga diri dari Direktur SDM-nya. Foto sebentar, setelah selesai foto session, turun panggung, saya langsung menyampaikan kepada Pak Direktur. Pak Direktur, mohon maaf, nanti souvenir ini akan saya laporkan sebagai gratifikasi. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah dia sadar. Maksudnya dia bisa menerima itu. Ya, itu. Kemudian pas saya balik, saya laporkan tuh. Ya, saya laporkan. Saya langsung menerima tanda terima itu, gratifikasi. Dan tahu apa? Barang itu dilelang. Barang itu dilelang. Jadi jadikan barang lelangan. Kalau nggak salah waktu itu harga bawahnya itu ya, harga terendah. Pakai harga terendah dia. Kalau nggak salah waktu itu 400.000. Jadi kalau saya mau batik itu, saya harus beli dengan harga 400.000. Jadi kita udah dididik ya, supaya tadi kalau kita ingin sesuatu itu, kita harus berusaha. Tapi karena tadi saya tidak mau mempermalukan itu tadi. Walaupun saya di awal sudah bilang, nah ini kira-kira, Cahyo, kalau seandainya pertama kamu menghadapi kondisi itu, kamu edukasi dulu. Edukasi, kemudian sampaikan secara baik-baik, bahwa ini suatu hal yang tidak diperlukan gitu. Tapi kalau kamu mengalami kondisi seperti saya gitu ya, yang sulit nih gitu kan, nah kamu tampung aja, bukan dimiliki, tampung, setelah itu segera melakukan ke unit pelayanan gratifikasi yang ada di kantor kamu. Ya, thank you Cahyo. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Oke. Iya. Ya, monggo silakan. Ya Pak. Kalau orang permisi Pak, kalau orang korupsi itu kalau sendirian itu kan biasanya mudah untuk ditangkap kan ya Pak. Tapi kan biasanya kalau orang korupsi itu biasanya itu sampai berakar-akar gitu Pak, sampai kompleks. Nah, kalau misal kami itu sebagai ASN baru di lingkungan baru itu bagaimana agar terhindar dari lingkaran korupsi itu Pak? Thank you Dimas. Saya bagus banget nih. Satu Dimas ya, buat yang lain yang saya ketahui dan saya ini bukan alami ya, tapi menangani gitu ya, yang namanya korupsi tidak ada yang bisa dilakukan secara sendiri, jarang banget. Satu misalnya gini ya, contoh misalnya tadi ya, yang temenmu tuh yang di pelayanan IMB itu kan gratifikasi tuh. Pasti kan bukan teman satu aja yang menerima, pasti ada orangnya, kan gitu ya. Berarti udah 2 orang tuh, ya, yang memberi dan yang menampung tadi. Jadi tidak ada yang sendiri. Yang kedua, nah ini yang harus kalian pahami dan tadi attitude-nya, ya. Jangan sampai ini malah
apa nyebutnya ya, orang yang ya tadi ya, orang yang di hadapan kita yang karena kita baru, kemudian dia berusaha untuk mempengaruhi kita, ya kan? Jangan sampai dia juga tersinggung. Ya, jadi boleh katakan harus dengan bahasa yang tidak menyinggung dia, kemudian bahasa yang tidak mengajari dia, kemudian bahasa yang tidak menyakitkan perasaan dia. Nah, agak kompleks nih, agak ini. Tapi tadi sebutkan ya, sebutkan yang pas waktu saya ini apa namanya lembur tadi itu. Lembur awalnya saya nggak tahu kalau itu lembur yang diada-adakan dan itu ya. Setelah saya tanya-tanya, ini apa ya? Gitu. Nah, kemudian dia baru jelaskan kan. Oh, kan berarti saya udah nerima tuh, betul nggak? Ya, waktu saya nggak tahu kan. Ternyata yang lembur itu Pak, iya. Udahlah, kalau udah terlanjur kan gitu, dan saya juga nggak tahu. Nah, setelah saya tahu, saya bilang pas diminta lagi, baru saya bilang Pak, saya mau istirahat aja deh Pak di rumah gitu. Mau istirahat di rumah, kenapa gitu? Gak apa-apa gitu. Ya bahasa itu. Kalau biasanya orang yang udah lebih senior dari kita ya. Gak apa-apa, saya bisa di rumah. Bener nih, enggak? Ya. Gak apa-apa kan, saya nggak ikut, gak masalah kan gitu. Jadi boleh katakan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung dia. Mungkin nanti Dimas dan lain bisa menyesuaikan dengan kondisinya ya. Bisa menyesuaikan kondisinya. Yang penting jangan sampai menyinggung perasaan dia. Nah, setelah kita bisa tidak terlibat ya, tidak ikut terlibat, bisa menolak dalam terkutip ya dengan bahasa yang tidak menyakiti perasaan dia. Justru malah setelah itu dia bisa paham. Dia bisa paham bahwa nextnya itu tadi malah saya ditanya, yang mau ikut nggak? Nggak usah Pak, terima kasih Pak. Ya udah kalau nggak tahu. Nah, tapi alhamdulillah tetap satu kantor, tetap satu bagian. Nah, jadi situ udah saling menghargai. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengubah. Saya tidak bisa mengubah kondisi itu, ya kan? Karena kan ini ada pengambil kebijakan kan gitu. Nah, ini ada kepala bagian yang punya tanggung jawab itu kan. Tapi at least bagi diri saya, ya, saya tidak ikut ya dalam hal yang tanda kutip merugikan. Ya, merusak atau merugikan, boleh katakan ya inilah keuangan negara lah gitu ya. At least seperti itu. Ya, dengan bahasa yang halus, nanti kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu ya, dengan yang kalian pahami. Karena kan nanti lapangannya berbeda-beda nih, ya nggak? Lapangannya berbeda-beda. Mungkin yang di KPP beda, nanti yang di KPK berbeda, yang di KPP berbeda, yang di Sekjen berbeda, yang di Bea Cukai berbeda. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan juga ya. Pesan saya kalau kita tidak bisa mengubah itu, minimal kita tidak terlibat itu. Lakukan dengan cara baik ya, dengan tidak menyinggung perasaan. Kemudian nanti kalau seandainya belum berhasil juga, sabar aja. Ya, sabar aja. Satu saat pasti akan ada perubahan kondisi itu. At least kalau ada tahun-tahun itu, pertama adalah kita nggak usah terlibat itu, nggak usah menerima itu, ya. Oke? Ada lagi yang lain? Pak, maaf izin nyambung pertanyaan. Iya. Pak. Ya, oke, monggo. Pak. Nah, ya. Kalau misalkan kayak di tempat magang saya, PKL saya itu kan, ya. Saya kan berarti nggak dapat apa-apa, Pak. Tapi kan saya ikut memperlancar itu, ya, mempercepat itu. Nah, itu harusnya gimana Pak? Soalnya kan saya nggak bisa menolak gitu kan Pak. Ya, tugas ini kan nggak bisa menolak. Ya itu Zakia, kamu nggak perlu berkecil hati bahwa, waduh saya nanti membantu nih. Enggak seperti itu. Tugas kamu adalah melakukan tugas itu. Ya, dengan itu. Nah, jadi dibedakan antara kamu melaksanakan tugas dengan tadi yang ada titipan-titipan itu. Ya, jadi kamu adalah tetap melaksanakan tugas itu dan bekerja sesuai dengan etika dan etos yang kamu harus tunjukkan. Ya, masalah nanti yang titipan itu satu tadi ya, diusahakan kamu tidak terlibat dulu deh, karena kan dia masih baru, ya kan? Dia baru. Tapi kita juga jangan jangan terlalu frontal gitu, ya, jangan terlalu terus bersih loh, jangan gitu, jangan muncul kesan seperti itu kan gitu, enggak ya. Jadi bagaimana kita menyesuaikan nanti itu, ya, jadi menyesuaikan di lapangan, karena saya sendiri terus terang di lapangan pasti akan berbeda keputusannya. Nah, jadi Zakia jangan merasa bahwa wah, gue ngebantuin orang ini dong nih gitu ya, ngebantu orang yang melakukan tadi ya, enggak gitu. Konteksnya adalah kamu melaksanakan tugas.
bahwa kamu punya pimpinan. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan kamu. Ya, sepanjang kalau ada hal yang negatif, kamu bisa hindari, itu adalah suatu kewajiban kamu dihindari. Udah kamu melakukan tugas itu udah bagus itu. Oke? Pak, kalau misalnya yang tadi daftar hadir, kebetulan saya juga disuruh, Pak, pernah disuruh. Sebenarnya ya? Iya, kayak rapat gitu, Pak. Iya. Buat rapat gitu. Enggak ada uangnya kan? Enggak ada, Pak. Oh, buat hadir buat konsumsi aja itu. Ya. Oh ya, inilah apa namanya? Kan gini ya, misalnya gini. Saya bukan tadi ya, saya bilang bahwa saya bukan orang manusia yang bersih, enggak ya. Misalnya gini, rapat nih kan. Ini beli langsung nih, kan gitu ya. Beli langsung. Kemudian kan yang beli itu biasanya OB ataupun petugas ini ya. Dia kan nggak tercatat di rapat itu. Ibaratnya kan kayak gitu tuh ya. Nah, itu bagaimana dong? Masa dia mungkin dia bayar parkir duitnya dia pakai bensin duitnya dia mungkin lah. Itu hanya menampung itu aja Zakia. Ya. Jadi bahwa itu ada suatu hal yang mungkin belum serak di hati kamu, ya masalah. Itu bagus ya. Tapi kamu di sisi lain juga harus punya human-nya. Punya rasa ini juga, rasa human lah gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang diperlukan nih dari konsumsi ini. Gitu Zakia ya. Memang di lapangan variasinya beda ya. Di lapangan variasinya sangat-sangat berbeda. Jadi berkatakan di perkuliahan ini kita menerapkan prinsip-prinsipnya itu. Prinsip-prinsipnya. Nanti di lapangan kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang penting prinsip tetap harus kamu pertahankan. Ya, satu, saya nggak mau merusak. Ya, kalau saya belum bisa memperbaiki, saya nggak mau merusak. Suatu saat saya punya kewenangan untuk memperbaiki, saya akan memperbaiki. Yang kedua, diusahakan saya tidak terlibat. Ya, terlibat. Kalau tapi pun tadi seperti kondisi-kondisi lapangan yang agak berbeda, monggo nanti disesuaikan dengan keadaan yang kamu hadapi. Oke? Ya, Pak. Ya, Zakia ya. Oke, ada lagi? Oke, enak diskusi nih, ya. Kalau diskusi enak kan? Ya, monggo. Izin bertanya, Pak. Oke. Satu-satu, siapa dulu? Devina apa? Devina dulu deh. Devina Rosa, gimana Devina? Ya, izin bertanya, Pak. Saya masih agak penasaran. Jadi gimana ucapan terima kasih itu yang diperbolehkan itu, Pak? Kamu harus bangga kalau kamu dapat ucapan terima kasih dari masyarakat. Terima kasih Pak, terima kasih kembali. Itu suatu ucapan yang bangga. Jadi kamu harus bangga pada saat mereka mengucapkan terima kasih buat kamu. Berarti kamu dihargai dalam pengertian hasil kerja kamu itu dihargai oleh masyarakat. Tanpa harus ada embel-embel tadi itu. Sesuatu itu. Jadi itu merupakan kewajiban kita dan kita telah melaksanakan tugas itu dengan baik. Sehingga masyarakat menghargai kita dan mengapresiasi pekerjaan kita dalam bentuk apa? Ucapan terima kasih. Nah, itu. Saya senang Bapak Ibu sama sekali nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Saya pernah tadi ya, makanya saya bilang saya pernah, segini contohnya, saya pernah mengurus kelahiran akte anak saya. Ya. Saya udah berusaha untuk sendiri nih. Saya mau sendiri. Kelengkapannya saya bawa. Keterangan dari dokter, ya, yang foto-foto kaki saya bawa ke sana. Sampai sana, saya ditanya, saksinya mana Pak? Saya bingung, man. Saksi apa Bu? Saya bilang gitu. Saksi yang kelahiran anak Bapak. Loh, ya dokter lah, saya bilang gitu. Kan saya bapaknya gitu kan. Berarti kan saksi yang melihat langsung, saya bilang gitu. Berarti saya dokter. Masa saya harus dokter lagi Bu? Gitu. Enggak Pak, saksi begini-gini. Waduh. Akhirnya terjadi perbedaan pandangan di situ. Perbedaan pandangan. Antara saya definisi saksi berbeda dengan ibu ini. Dan jalannya adalah saya nggak baik jalannya waktu itu. Saya udah berdebat itu. Berdebat ini Bu, yang saya pahami gini ya. Ini kan peraturannya ini. Saya udah sesuaikan. Saya udah bawa dokumen-dokumennya. Tentu ada tentang saksi saya gini, saya nggak paham. Yang saya pahami saksi itu adalah ini. Tapi Bu tetap berpegang pada saksi itu. Sebenarnya pada saat saya dalami, saksi itu adalah siapapun yang tanda tangan gitu. Saya bilang, berarti bukan saksi dong definisinya gitu.
Ini kalau orang yang paham gitu definisi dengan orang yang sekedar permintaan dokumen gitu ya. Nah, ini saya mendebat itu. Wah, ini nggak cocok nih, saya bilang gitu ya. Nggak cocok. Saya balik. Hanya ujungnya adalah ini nggak bagus nih, ini nggak bagus. Saya ke rumah sakit. Kemudian saya bilang, Bu, di sini ada yang melayani untuk pembuatan ini nggak, apa namanya, akte kelahiran? Oh, ada Pak. Udah deh, saya titip di sini deh. Itu nggak bagus. Nah, saya mengeluarkan biaya kan, otomatis itu nggak langsung itu sebenarnya memberikan sesuatu kepada petugas, gitu ya. Itu nggak langsung, itu nggak bagus. Pernah juga saya tadi, saya udah pernah ngurus SIM belum? Yang punya SIM? Kita yang sederhana aja, ya sederhana di lapangan gitu ya. Ngurus SIM-nya gimana? Ngurus beneran ngurus, apa ngurus? Beli, Pak. Aku ngurusin C sendiri. Ya, pada saat saya seperti kalian nih, tingkat 3, ya kan? Waktu itu ada, kalau dulu ada penerimaan mahasiswa baru tuh yang disuruh tuh mahasiswa. Ya, tingkat 3 mahasiswa baru, tingkat 3 ini apa namanya? Kita sebagai IO-nya, event organizer-nya, ya. Organizer-nya, kemudian nanti setelah pekerjaan selesai kan ada semacam kayak ini ya, uang lelahnya lah gitu ya, uang lelahnya di sini kan. Nah, uang itu aku pakai buat bikin SIM. Saya mau bikin SIM. Saya ke sana dan mau buat SIM C waktu itu ya. Nah, saya dulu bandel juga bawa SIM, bawa motor nggak punya SIM gitu, khawatir juga kan gitu kan. Nah, waktu itu saya bikin SIM. Pada saat pertama kali ya ikut ujian tertulis dulu itu gagal. Jadi minimal poinnya 18 dari 30 soal 18 teorinya tuh ya, gagal, ulang saya. Di bawah beli buku lalu lintas tuh ya, saya beli, saya pelajari, gitu. Saya cari apa gitu. Kemudian minggu depannya saya ini lagi ujian lagi, masih pakai ini ya, pakai pensil yang W2 tuh ya. Itu pun saya nggak yakin gitu, saya nggak yakin juga nih. Sampai hampir saya mau putus asa. Saya bilang, Pak, ini gimana ya kalau saya nggak lulus itu? Ya pulang lagi Mas, gitu, kata petugas. Aduh, ya, berapa kali saya bolak-balik ya, kata dan Mogot ke, betul waktu saya masih tinggal di tempat ya. Aduh, gimana nih? Saya terpintas tuh, Pak, gimana caranya supaya bisa lulus gitu kan? Dan saya sadar, wah yaudahlah, gak apa deh, kalau gagal belajar lagi tuh. Alhamdulillah pada saat tes terus itu dapat 21 gitu, saya lupa. Jadi nilai 18, 20, 21. Terus saya lulus saya. Alhamdulillah tuh, lulus. Lanjut ke tes lapangan, tes praktek. Tes praktek itu kita harus lurus, nanti membentuk angka 8. Angka 8 dan diusahakan tidak boleh jatuh. Jadi samping kiri kanan itu ada kayak semacam kayu-kayu gitu ya. Jadi 1 meter tuh kayu-kayu di kiri kanan itu. Di angka 8 pun demikian, ada kayu-kayu. Dan kita nggak boleh jatuh kayu-kayu itu. Harusnya gitu ya, idealnya. Dan saya jatuh 2. Saya ingat banget tuh, jatuh 2. Saya udah, wah ini ulang lagi nih gitu kan. Alhamdulillah, begitu nyampe ininya, ujungnya, ya Mas, kamu jatuh 2 ya. Ya Pak, itu. Udah nih, 6 gitu kan, ada yang 7-1 gitu ya. Lulus Pak, ya Alhamdulillah, lulus lagi. Alhamdulillah tuh, pas SIM C itu saya benar-benar memulai dari awal. Ini 2 kali gagal, di ini pun ada yang jatuh, tapi masih lulus oleh polisi. SIM selesai, pas SIM A saya baru, aku bilang SIM A kayaknya agak susah dalam pengertian. Pas saya lihat amati lapangan, kok mobilnya cuma 1, 2 gitu kan. Peminatnya berapa puluh orang gitu kan. Wah ini kan nggak mungkin. Saya belajar mobil, ada fasilitas itu ya, ada fasilitas Pak, langsung bikin SIM nggak? Wah aku putus asa juga nih ya. Kayaknya agak susah nih kalau misalnya tadi, kalau motor masih banyak tuh ya, ada 15-an motor, jadi kita bisa beli motor. Nah, kalau mobil cuma 2 gimana tuh, dan prakteknya emang nggak beres tuh ya. Pas saya prakteknya tahu nggak kamu, satu mobil EVV Suzuki EVV itu ya, yang praktek 1 ya ada 8 orang di situ ya. Jadi satu mobil tuh 8 orang, 8 lulus tuh. Itu aneh kan menurut saya. Aku bilang kacau banget dia, masih kacau. Makanya saya bilang harusnya ada perubahan sistem tuh ya. Perubahan sistem bagaimana sekolah-sekolah mengundi berdayakan ya, supaya tadi sistemnya berjalan transparan, kemudian masyarakat punya hak ya untuk kalau dia harus ujian gitu kan. Tapi kalau sekarang ada simulator ya, mudah-mudahan jadi semakin lebih bagus ya. Saya belum tahu tuh. Atau lagi satu
Hafiza mau nanya tadi? Iya Pak, izin bertanya, tapi agak keluar topik. Iya, gimana? Gak apa-apa. Cara jadi pegawai KPK itu gimana? Oh, gitu. Nah, waktu saya itu dia ada proses seleksi. Jadi proses seleksinya tuh nanti saya dulu pakai P3M ya, yang ada di sana, yang ada di Salemba tuh. Daerah sebelum Monas ada di sana, di P3M, LPPM nyebutnya ya, LPPM. Jadi yang tes sana, Fiza, yang tes sana nanti ada open recruitment ya. Tapi nanti sekarang kan sudah sesama ASN ya. Saya nggak tahu proses yang terbaru seperti apa ya. Yang saya pahami walaupun sesama ASN gitu ya, tapi dia masih tetap itu pakai proses assessment. Karena dia mau menilai itu yang dia lihat itu yang saya pahami dulu ada ini soft kompetensinya. Apa itu soft kompetensi lah? Kamu harus cari tahu tuh. Ya, soft kompetensi itu kayak misalnya dia bisa nggak kerjasama, ya, dia bisa nggak berterus terang, dia mau membuka diri nggak dengan perubahan. Itu kayak gitu-gitu tuh. Aku nggak tahu cara itu gitu, cara menilainya. Karena pakar itu ahlinya tuh psikolog tuh. Jadi dulu dari beberapa puluh orang gitu ya. Tinggal 2 kalau nggak salah, tinggal 2 saya dan Pak Iqbal namanya. Nah, Pak Iqbal itu dia berharap struktural, tapi yang dibutuhkan adalah fungsional. Kalau saya nggak masalah, karena saya tidak mencari jabatannya. Fungsional oke, struktural oke gitu aja. Saya jalan aja. Yang penting saya bermanfaat gitu aja. Itu kira-kira bisa ya. Oke, ini saya pengen tahu tanggapan kalian nih, ya. Thank you ya, bisa. Ini tanggapan kalian pengen tahu nih, saya pengen tahu aja nih ya. Nggak harus benar tahu salah. Ya. Saya pengen tahu nih ya. Nah, coba kalian baca. Kalau cowok Doni, kalau cewek Dini gitu ya. ayo gimana nih? Coba aku lihat. Coba ke Tami. Kalau Tami Ya, sebagai Pak. tadi, kamu sebagai, Sebagai Doni ya Pak. iya, apa yang kamu lakukan? Kalau saya sebagai Doni, pastinya saya bakal bertanya dulu Pak ke mas-mas yang ada di loket pelayanan itu, kayak yang menawari saya untuk Dia nggak di loket, mau menemui dia di bapak-bapak itu kan. dia nggak di depan Iya. loket, tapi dia di lorong dia, terpisah dia. Oh iya, kalau misalnya saya jadi Doni, saya tanya dulu ke mas-mas yang menawari saya untuk tidak lewat ujian teori itu, bagaimana prosedurnya memang. Kalau misalnya seandainya memang prosedurnya berbeda dengan apa yang ditawarkan mas-masnya, saya nanti bakal bilang, Pak, maaf mas, saya akan memilih sesuai dengan prosedur. Serius sih. Berat loh. Ujian ulang lagi loh, ujian teori lagi. Iya. Said kan Said? Said, dia tidak punya SIM belum nih? Iya Pak. Dia punya SIM? Kalau kalau saya Pak ya. Gimana Said? Mungkin bakal kepikiran untuk ngambil Pak, jujur Pak. Ya. Gak apa-apa, kan saya bilang. Karena kan Oh. itu ya apa SIM itunya kan mau segera dipakai itu Pak. Ya. Karena sudah mendesak. Jadi mungkin akan saya ambil gitu. Opsi itu bisa dipertimbangkan gitu ya? Ya, dipertimbangkan Pak. Oke, thank you Said, nggak masalah. Maksudnya saya kita nanti kalian akan menghadapi posisi-posisi seperti ini di pekerjaan, ya. Tapi tolong pikirkan dengan baik-baik, ya. Pikirkan dengan baik-baik, manfaat dan mudaratnya. Saya tidak bisa memaksakan, gitu kan. Tapi
saya berharap bahwa kalian memperoleh jalan yang terbaik dengan yang benar, ya. Gitu. Oke, itu aja dulu ya. Nanti di lapangan banyak banget tuh perbedaannya. Apa di tempat-tempat kerja kalian tuh, seperti yang tadi Zakia lakukan ini. Pak, saya gimana bantuin yang nggak benar dong Pak? Ya, ya. Pokoknya posisi, maaf, sorry. Nanti kalian putuskan yang terbaik ya tanpa harus melanggar ya. Oke. Oke, saya ini dulu ya. Teorinya dulu nih ya. Saya baca teori dulu sebentar. Enak begini ya, kalau sore diskusi lebih enak kan, lebih interaktif jadinya kan. Ada teorinya yang harus kalian, karena knowledge ya, knowledge bagaimanapun knowledge berarti bicara tentang apa namanya pengetahuan dulu. Ada teorinya, ada pahamnya dulu ya. Ini ada beberapa teori tentang etika nih ya. Oke, ada teori tentang teologi. Ya, etika teologi, ada etika deontologi, ada etika keutamaan, ya, ada hak dan kewajiban. Jadi diharapkan kita paham dulu nih, oh prinsipnya etika seperti ini, ya. Jadi etika bahasa Yunani ya, walaupun agak-agak Sunda juga ya, ada yang dari Sunda atau di sini ya, ada yang dari Cianjur ya, eta gitu, eta naon gitu ya, kan ya. Jadi etos ya tunggal, etos itu berarti kan ini ya. Mampu lah gitu ya. Nah, kalau jamaknya taeta gitu ya, berarti habit, kebiasaan, adat, watak, ya, perasaan ya. Nah, akhlak kalau sudah terbentuk gitu, jadi akhlak gitu kan. Nah, sisi lain etika itu semakin berkembang ya. Jadi kalau di ini jadi menjadi ilmu nih ya. Ini ilmu kalau dipelajari terus menerus ya, ilmu tentang nilai-nilai perilaku manusianya nih, ya, perilaku manusia yang baik. Nyambung seperti apa, manfaat mudaratnya tadi, hak dan kewajiban, nilai moral kan gitu ya. Jadi diawali dari habit kebiasaan yang baik itu, nanti kalau sudah berkelompok berwujud ya menjadi adat, ya menjadi adat, menjadi watak, menjadi perilaku yang diterima. Ya walaupun bukan benar absolut ya, karena kalau jadi adat kan masing-masing adat itu beda-beda nih, ya, beda-beda nih. Adat di daerah Sumatera berbeda, di Jawa berbeda, di Kalimantan berbeda kan gitu ya. Nah, dari sini ya etikos berarti kebiasaan, sikap, cara berpikir, ya, akhlak, watak, perasaan. Nah, menurut kamus besar ya itu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, ya, tentang hak dan kewajiban, ya, nilai, asas, ya, yang berkaitan dengan akhlak. Nah, menurut Satya Hadi Lubis ya dia membuat definisi etika berkaitan dengan studi untuk memahami apa yang merupakan kehidupan ya, yang baik dan menaruh perhatian terhadap ya, penciptaan kondisi ya bagi orang-orang untuk mencapai kehidupan yang baik tersebut. Ya. Oke, nah di sini ya, ada beberapa ini ada moral ya bagi seorang ya. Budaya, asas-asas ya, kemudian ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan buruk, ya sejauh mana yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ya, ada beberapa sudut pandang ya, ahli filsafat berat nih kalau filsafat ya, itu mendalam dia tuh ya, kajian formal tentang moralitas, filsafat moralitas. Kalau sosiologi, sosiolog itu biasanya berkaitan dengan masyarakat, ya, masyarakat, perilaku dari masyarakat tertentu, maka ada kebiasaan tuh. Nah, bagi praktisi seperti dokter, ya, pengacara, insinyur, ya, ASN, akuntan, ya, auditor itu merupakan ini tanggung jawab profesi. Kewajiban-kewajiban apa, tindakan-tindakan apa yang dia harus jaga supaya profesinya bermartabat. Ya. Nah, kemudian dia ada kumpulan asosiasi, asosiasi profesi. Ya, mereka berkumpul kan gitu ya. Kumpulan pengacara misalnya PADI Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, akuntan Ikatan Akuntan Indonesia,
ya. Kemudian insinyur juga Ikatan Arsitek Indonesia. Mereka memiliki kesepakatan bersama nih, ya. Kira-kira perilaku apa yang harus dijaga oleh diri mereka dalam profesi mereka supaya tadi ya mereka memiliki pekerjaan ya, yang bermartabat buat diri mereka. Ya. Nah, di sini antara etika dan moral hubungan seperti apa? Ya, kebiasaan mengacu pada sistem nilai, bagaimana manusia harus hidup ya baik sebagai manusia, dan sistem ini terlembagakan. Jadi sistem yang telah dibangun, disepakati bersama itu bisa terlembagakan, diterlaksanakan, ya, dan bisa membuat pola pikir, ya, membentuk pola perilaku yang berulang dalam jangka waktu lama. Jadi, sehingga sudah diulang terus dia menjadi tadi ya kebiasaan ataupun habit. Ya. Nilai-nilai dan norma-norma moral ini yang menjadi pegangan. Ya. Makanya contoh misalnya dulu ya, misalnya pengacara gitu ya, pengacara kalau dia dicabut ininya surat kuasanya, ya udah dia harus menyatakan kenapa itu dicabut. Kayak gitu ya, tapi dia punya etika, dia harus menjaga semua rahasia dari kliennya. Makanya kalau pengacara yang benar itu ya, yang baik dan benar itu, dia akan meminta kliennya berterus terang kepada dirinya. Berterus terang, bukan mencari pembenaran, bukan. Berterus terang apa yang telah terjadi, kemudian nanti dia akan berusaha untuk mempertahankan hak-haknya dia. Bukan membenarkan, tapi mempertahankan hak-haknya si kliennya itu supaya tidak dilanggar dalam proses penegakan hukum. Nah, itu kayak gitu contoh bagaimana etik pengacara ya. Oke, etika dan moral secara filosofi dua kata mirip-mirip ya, sama, namun ada beberapa klaim berbeda ya. Terletak dari mana sumber nilai itu berasal. Jadi etika merupakan nilai yang berasal dari luar pribadi, sedangkan moral berasal dari dalamnya, ya, dari dalam pribadi itu sendiri. Ya. Jujur itu kan moral dia ya, terus terang gitu, jujur, nanti mensegerakan sesuatu pekerjaan itu kan dari dalamnya dia. Ya. Nah, di sini ada amoral dan immoral. Ya. Kalau amoral berarti hal-hal yang tidak berhubungan dengan konteks moral, kalau immoral bertentangan dengan moralitas. Ya. Bisa agak cepat ya karena udah habis. Nah, di sini ada ini metaetika ya, ini jalan untuk konsepsi benar atau tidak suatu tindakan. Kemudian ada etika normatif ya, penentuan nilai etika, sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya. Oke. Etika terapan tadi itu ya yang di profesi itu ya, terapan di dalam dunia praktis ya, di dunia kesehatan ada etika dokter ya. Contoh etika dokter itu saya pernah agak sedikit ini minta, misalnya gini, kalian minta surat istirahat ya, menurut dokter 1 hari cukup, kalian minta 2 hari itu akan melanggar etika ini ya. Saya pada waktu itu Pak 2 hari, saya kan melanggar etika saya Pak, gitu Pak, karena tadi menurut saya kamu cukup sehari 2 hari aja, tapi kita minta lebih, itu melanggar etika ini. Itu etika di dalam surat keterangan dokter ya. Nah ini etika teologi ya, berarti lebih menekankan pada akibat atau hasil ya, atau tujuan ya, teologi itu ya. Jadi suatu tindakan baik atau tidak ya, itu dilihat dari akibatnya. Ada disebut juga teori konsekuensialis ya. Apa tujuannya? Ada 2 dia ya, ada teologi hedonisme ya, hedon berarti kesenangan ya. Jadi dia tujuannya mencari kesenangan. Ya. Ada teologi hedonisme, hedomonisme, ya, kebahagiaan yang hakiki. Ya, hakiki berarti dia bukan hanya kesenangan, tapi kebahagiaan. Agak beda nih. Ya. Kalau kesenangan kan lebih banyak kepada yang tampak lah gitu. Ya. Kalau kebahagiaan kan, walaupun kita tidak sekaya tertentu, tapi kalau kita mensyukuri, berarti kan itu ada rasa kebahagiaan. Ya, contoh banyak yang melakukan korupsi kan orang-orang kaya ya, orang kaya kan, kenapa dia bisa melakukan itu kan secara harta dia nggak kekurangan gitu. Tapi karena jabatan dia ada peluang, itu bisa jadi menggoda tadi seperti itu ya. Kemudian ada ini egoisme etis dan altruisme etis dan
utilitarisme etis. Kalau egoisme etis menekankan pada akibat baik buruknya itu dari sudut pelaku. Ya. Jadi baik buruknya sebuah tindakan itu dari sudut pandang yang pelaku. Kalau egoisme, makanya egoisme. Ya. Kalau altruisme, baik buruknya sebuah tindakan itu bagaimana kepada orang lain. Ya, orang lainnya yang dilihat. Ya. Kadang-kadang ada orang lain. Apakah orang lain itu memperoleh manfaat ataukah menerima penderitaan. Kan? Sedangkan utilitarisme itu kepada banyak pihak. Ya, banyak pihak. Jadi mayoritas lah. Walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi banyak pihak yang bisa mengambil manfaat. Ya. Ini banyak di kebijakan publik ya, kebijakan publik seperti itu ya. Tokohnya Jeremy Bentham sama John Stuart Mill. Ya, utilitarisme itu ya bahwa manfaat utility ya itu mengukur konsekuensi baik, putus dan buruk. Jadi kebaikan didefinisikan sebagai pleasure, kesenangan, sedangkan keburukan didefinisikan sebagai kesedihan, pain. Jadi utilitarisme klasik ini tindakan yang benar jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan selisih terbesar. Makanya selisih terbesar tuh ya. Jadi kalau nggak bisa memuaskan semua pihak ya, tapi selisih terbesar kesenangan di atas kesedihan bagi setiap orang. Mana yang memberikan manfaat paling banyak, nanti dampak yang buruknya kepada orang tertentu, nah itu diminimalkan. Ya, diminimalkan. Nah, prinsipnya ya, ada konseksualisme, ada hedonisme, ada maksimalisme, dan universalisme. Oke, kebenaran tindakan dilakukan semata-mata oleh konsekuensi. Hedonisme sebagai akibat tertinggi. Ya. Nanti maksimalisme dan universalisme bisa dibaca ya. Kemudian deontologi ya, ini berarti kewajiban. Jadi merupakan kewajiban setiap orang untuk berbuat baik. Ya, bukan karena tindakan itu akan mendatangkan kebaikan. Enggak, jadi tindakan setiap orang adalah berbuat baik. Dan manusia beribadah kepada Tuhan itu adalah kebaikan. Bukan karena diperintah Tuhan menjadi sebuah kebaikan. Nah, jadi di sini ada kesadaran. Jadi perilaku yang baik harus sesuai dengan kewajiban. Jadi deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Bukan karena tindakan itu akan mendatangkan akibat baik. Ya, jadi bukan data akibatnya, tapi memang kewajiban manusia untuk berbuat baik. Ya. Suatu tindakan dikatakan baik ya, karena tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang harus dilaksanakan, ya bukan pada tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Prinsipnya adalah tindakan harus dijalankan berdasarkan kewajiban, nilai moral dan tindakan itu tergantung pada niat baik. Kemudian kewajiban adalah hal yang niscaya dan tindakan yang dilakukan berdasarkan secara permak, ya, hukum moral universal. Ini contoh misalnya listrik ya, tapi sekarang udah semakin baik ya, listrik semakin banyak yang dinikmati oleh masyarakat. Walaupun mungkin di daerah tertentu ya yang terpencil khususnya jangkauan PLN misalnya itu belum bisa mencapai tempatnya. Pokoknya menuelkan sini tindakan harus konsisten, universal, ya. Kemudian menghargai makhluk relasional ya, sebagai tujuan akhir. Kemudian prinsip berasal dari menghargai ya, otonomi makhluk rasional. Suatu tindakan adalah benar secara moral jika dan hanya jika tindakan tersebut menghargai kapasitas orang untuk memilih secara bebas bagi diri. Kemudian ada 7 kewajiban moral menurut William David Ross. Ada yang berkaitan dengan fidelity, kewajiban menepati janji, kemudian reparation, kewajiban mengganti rugi kalau ada ini. Kemudian ada gratitude tadi ya, kewajiban berterima kasih yang disalah tafsirkan seperti yang tadi kita diskusikan tentang Mas Cahyo dan Mbak Zania tadi ya. Kemudian ada kewajiban justice ya, kewajiban keadilan. Kemudian ada kata berkaitan dengan beneficent ya, kewajiban berbuat baik. Kemudian ada self improvement ya, mengembangkan diri. Kemudian non maleficent, kewajiban tidak merugikan. Ini menurut William David Ross, itu kewajiban moral. Kemudian ada jenis teori deontologi ya, ada deontologi tindakan, deontologi kaedah, deontologi monistik, deontologi pluralistik ya. Deontologi pluralistik tadi dibuka oleh William David Ross tadi ya, yang 7 kewajiban moral. Monistik golden rule ya, prinsip moral tertinggi yang menjadi dasar menurunkan kaedah atau prinsip-prinsip moral lainnya. Kemudian deontologi kaedah, tindakan benar atau salah karena sesuai atau tidaknya dengan prinsip moral yang benar. Kemudian etika keutamaan ya, ini tidak mempermasalahkan kewajiban atau akibat ya, dia mengacu pada nilai-nilai universal ya.
Tapi di sini ininya pada contoh ya, role model. Nah kita dulu punya banyak ya, punya banyak dulu masa-masa founding fathers kita, banyak teladan-teladan ya, ada Soekarno ya, ada Hatta, ada Yasin, banyak ya, ada Agus Salim ya, banyak sekali. Nanti ada di Orange Juice ya, buku Orange Juice, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat kita yang lebih mengedepankan kepentingan umum. Ya. Kalau yang sekarang ini ada seperti misalnya dulu ada Baharudin Lopa ya. Terakhir yang saya tahu adalah yang Hakim Agung yang kemarin wafat. Siapa namanya? Aku lupa. Artijo Costa. Beliau salah satu role model dalam penegakan hukum. Bagaimana beliau menapaki karir ya dari seorang pengacara kelas bawah ya, kemudian menjadi hakim ya di kasus-kasus yang menjadi daya tarik nasional gitu ya, sampai dia menjadi hakim di Mahkamah Agung ya, yang berani ya memberikan hukuman kepada para pelaku koruptor ya dengan hukuman maksimal. Itu salah satu contoh tokoh-tokoh yang menjadi role model kita ya. Di sini ada keteladanan ya. Ini what kind of person should he or she be ya, jadi perbuatan apa yang harus dia lakukan ya supaya dia menjadi orang yang baik ya. Jadi penekanannya apakah seorang melakukan perbuatan jujur atau murah hati. Fokusnya pada pengembangan watak moral pada setiap orang ya. Keunggulannya moralitas dibangun melalui tadi role model, tokoh-tokoh ya atau sejarah. Kelemahannya agak susah kan gitu ya. Agak susah sekarang mencari, kemudian juga definisi moral bisa berbeda-beda ya sesuai dengan kelompok masyarakat tertentu. Oke, kelebihannya teori etika keutamaan dibentuk melalui bukan indoktrinisasi ya, doktrin-doktrin gitu ya, kayak ini kita dogma gitu ya, tapi dari melihat ya, dari melihat rasionalitas mana tindakan-tindakan yang membelakangkan kebaikan. Nah, agak kekurangannya pada saat kita defisit, ya, defisit figur-figur yang bisa kita teladani. Itu defisit nih. Sekarang mohon maaf ya, yang kita lihat di acara-acara publik kan lebih banyak ke hedonisme ya, ke menunjukkan sisi benda-benda terus ya. Itu yang kita ini kan. Kita butuh materi, tapi dalam pengertian bukan berlebihan. Ya, kita butuh materi, itu nggak bisa dipungkiri, tapi bukan berlebihan. Itu tokoh-tokoh itu yang sekarang agak kurang ya. Terakhir yang saya pahami tadi ya, Artijo Costa sebagai hakim agung ya, yang luar biasa integritasnya, kemudian keberaniannya, kemudian dia juga tadi ya butuh materi tapi tidak mendewakan ya. Oke, quote-nya adalah pelayan atau tokoh atau pemimpin ya harus memberikan teladan ya. Jadi kalau kalian nanti di sebuah kantor memiliki pemimpin ya yang bisa memberikan teladan, wah boleh katakan setengah pekerjaan kalian tuh kalian melakukan dengan senang ya, dengan senang hati. Bagi pendapat pimpinan ya yang tadi ya saya sebutkan, bukan menjadi teladan buat kita, setengah hati kalian udah susah tuh ya, lalu susah untuk melakukan pekerjaan karena udah ini duluan, udah ada rasa yang bukan nggak suka ya, ada hal yang bertentangan dengan hati kalian ya, dalam batin kalian. Oke, ini ininya paradigmanya ya, deontologi, teorinya tindakan itu sendiri ya, kemudian kriterianya kewajiban mutlak ya, karena kewajiban mutlak bagi setiap orang. Jadi setiap orang berbuat baik. Kemudian tujuannya demi kewajiban sendiri. Kalau teologi tadi August Metis itu teori nalarnya adalah tujuan dan tindakan, etisnya memenuhi kepentingan pribadi, kemudian tujuannya adalah untuk kesenangan duniawi, saya dituju. Kalau egoisme ya, egoisme. Kalau utilitarisme berarti tujuan tindakan sama, kemudian manfaat bagi banyak orang, kemudian kesejahteraan masyarakat banyak, ya, masyarakat banyak. Kemudian teori keutamaan lebih banyak kepada karakter tadi ya, diskusi karakter, bagaimana kita melihat role model, pemimpin kita sebagai jadi ini kita apa namanya harapan kita gitu kan, kita bisa meniru tindakannya dia. Kemudian kriteria etisnya karakter positif ya, kemudian
tujuannya adalah kebahagiaan duniawi dan juga psikologis, secara mentalnya. Oke, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, oke, ini sudah mendekati. Oke, thank you. Saya harus tutup dulu kelas kita sebentar dulu ya. Tutup kelas kita supaya tidak ditutup oleh sistem. Udah semuanya saya simpan sebentar dulu. Daripada ditutup oleh sistem. Udah semuanya saya close dulu sistem. Semua sudah hadir. Oke, saya tutup kuliah. Oke, nanti materi yang ini kalian bisa baca ya, yang kurangnya gitu kan, karena agak banyak ya. Tapi yang paling utama kalian baca bukunya Satya Lubis itu kayak yang slide ini ringkasan-ringkasan. Oke, maaf agak batuk saya. Senang hari ini bisa diskusi ya, saya diskusi dengan kalian, bisa saling bertukar pikiran ya. Tadi saya sampaikan bahwa saya bukan orang yang bersih, tapi saya berusaha untuk berperilaku yang baik ya. Mungkin ada perilaku yang kurang baik juga jangan dicontoh ya. Oke, itu dulu ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat istirahat. Yang masih bekerja, selamat bekerja juga ya. Saya ucapkan selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak.